Renungan GKI Anugerah Senin 6 September 2021. Teladan sejati saat menghadapi pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk dapat meneladani Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan. Amin. Firman Tuhan didasarkan dari Markus 1 ayat 12-13, Ibrani 4 ayat 15, dengan ayat emas Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apa yang Tuhan Yesus alami setelah ia dibaptis? Apa yang dapat dipelajari dari Tuhan Yesus saat mengalaminya? Pendalaman. Ada orang yang menganggap menjadi orang Kristen dan kemudian menerima baptisan adalah sebuah happy ending, seperti adegan akhir dari fairy tale. Faktanya, hidup justru menjadi semakin sulit karena spiritual war semakin sering terjadi. Pencobaan ternyata tidak otomatis lenyap dari kehidupan orang percaya, bahkan makin bertambah banyak setelah mengalami hidup baru. Mungkin ada yang bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini menceritakan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Markus 1 ayat 9-11. Mungkin yang ada di pikiran kita adalah Tuhan Yesus akan menjalani kehidupan yang lancar-lancar saja karena Allah Bapa telah menyatakan kasih dan perkenanannya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di sini kita dapat belajar beberapa hal penting. Pertama, orang percaya tidak otomatis kebal terhadap pencobaan. Tuhan Yesus yang baru saja dibaptis dan dimuliakan oleh Allah Bapa juga mengalami pencobaan. Markus 1 ayat 12 menceritakan bahwa segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Kata segera berarti langsung atau seketika itu juga, tanpa menunggu ataupun menunda. Sementara itu kata memimpin berarti membawa pergi tanpa bisa menolak. Manusia biasa mungkin tidak sanggup menolak ketetapan roh Allah. Namun Tuhan Yesus berbeda. Ia memang 100% manusia, namun juga 100% Allah. Ia sebenarnya punya kuasa untuk menolak. Sebaliknya, ia tetap taat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah segera berhadapan dengan pencobaan. Itu sebabnya wajar jika kita sebagai orang percaya juga mengalami pencobaan selama hidup dalam dunia dan kedagingan. Kedua, orang percaya diizinkan untuk mengalami pencobaan bukan untuk mencelakakan mereka. Sebelum Tuhan Yesus melayani, Roh Kudus memimpinnya ke tempat yang tidak nyaman, yaitu padang gurun. Di sana ia dicobai iblis. Kata dicobai memiliki dua arti. Dalam arti yang negatif, dicobai adalah untuk menjatuhkan iman. Dalam arti positif, dicobai adalah untuk membuktikan ketahanan dan ketekunan iman. Keduanya terjadi pada diri Tuhan Yesus. Dari sisi Allah, Roh Kudus memimpinnya untuk menjadi sebuah model manusia Allah yang sesungguhnya. Adam gagal menunaikan tujuan hidupnya karena ditaklukkan oleh pencobaan, sementara ada dalam kondisi nyaman di Taman Eden. Sementara itu, Tuhan Yesus sangat tidak nyaman di padang gurun. Namun ia dapat melawan godaan. Dari sisi iblis, ia ingin menjatuhkan dan menjauhkan Tuhan Yesus dari misi agung yang Allah berikan. Namun semua itu gagal total. Tuhan Yesus terbukti layak menjadi sebagai sebuah model yang benar bagi kita dalam menghadapi pencobaan. Mungkin ada yang berkata bahwa itu memang mudah buat Tuhan Yesus, namun sangat berat buat manusia biasa.
Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus pun merasakan hal yang sama dengan kita, bahkan mungkin lebih berat. Daripada mencari pembenaran dan mengasihani diri sendiri, mari kita belajar mengapa Tuhan Yesus dapat menang dari pencobaan dan didapati tidak berbuat dosa. Untuk direnungkan, apa makna pencobaan bagi Anda? Seberapa sering Anda jatuh dalam menghadapi pencobaan? Maukah Anda meneladani Tuhan Yesus saat menghadapi pencobaan? Mari kita berdoa agar kita dapat meneladani Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan, sehingga iman kita kepada Allah semakin teguh. Amin. Jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan, hindari mencari pembenaran dan mengasihani diri.